ya per kilogram per awal April dipicu oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah. Kenaikan ini meningkatkan biaya produksi tempe tahu, menekan perajin kecil dan juga bisa memicu risiko kenaikan untuk harga kebutuhan pangan lainnya. Nah, kalau dilihat dari data yang ada, sebenarnya untuk jumlah impor kedelai kita ini memang masih cukup besar. Jadi 90% kebutuhan nasional masih dipenuhi dari impor yang jumlahnya mencapai 2,3 juta hingga 2,6 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri tahu dan tempe nasional. Nah, pada tahun 2024 tercatat mencapai 2,6 juta ton dengan nilai sekitar 23 triliun. Jadi cukup besar ya, di 2024 saja impor kedelai kita 2,6 juta ton, nilainya mencapai 23 triliun rupiah. Untuk negara asal impor terbesar kita masih dari Amerika Serikat yang menyumbang lebih dari 90% kebutuhan impor kedelai, diikuti oleh Kanada, Argentina, dan juga Brasil. Nah, impor dominan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tempe dan tahu nasional kita. Nah, apabila harganya naik, lalu bagaimana dampaknya juga bagi para pengusaha tahu tempe atau perajin tahu tempe di Indonesia, dan apa yang kemudian mereka akan lakukan jika memang dampaknya makin memburuk terhadap harga kacang kedelai impor akibat gangguan rantai pasok karena konflik di Timur Tengah. Kami sudah bersama dengan Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaludin. Kita masih bahas soal kenaikan harga kedelai impor yang sekarang ini melonjak mencapai 10.500 sampai dengan 10.600 rupiah. Di mana 90% kebutuhan kedelai nasional untuk industri tahu tempe masih dipenuhi dari impor, terutama dari Amerika Serikat. Nah, disebut ini terjadi karena gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah. Tapi dampaknya bagi ekonomi seperti apa? Kami juga sudah bersama dengan pemerhati ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Akuviarta Kartabi. Wawancara Pro 3. Pak Kartabi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, ya Pak. Kalau tadi saya wawancara dengan perajin tahu tempe ya Pak, mereka merasakan bahwa ada penurunan pendapatan karena otomatis harus membayar kedelai lebih banyak. Sementara harga plastik juga naik, kebutuhan lainnya juga naik untuk industri tahu tempe. Masyarakat kan juga harus membeli tahu tempe dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini dampak ekonomi seperti apa ini bakal seperti itu kondisinya? Ya, jadi Pak Zaini memang akibat dari krisis geopolitik ya, kemudian juga terkait dengan perubahan rantai pasok. Nah, kemudian di sisi keuangan juga ada beberapa spekulasi begitu, sehingga meningkatkan permintaan devisa kita ya, terutama untuk kebutuhan impor BBM ya, dan juga pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah dan lain sebagainya begitu. Nah, respon pertamanya adalah terjadinya depresiasi rupiah. Nah, menjadi problem ketika depresiasi rupiah ini kemudian terkait dengan komoditas-komoditas yang kita impor tadi. Salah satunya kedelai. Kalau kedelai saya kira ya karena memang 70-80% kedelai ini kita impor dari Amerika dan Kanada. Ya, ditambah ada kenaikan biaya logistik ya. Gitu. Jadi sehingga kemudian di dalam negeri harganya juga ikut meningkat. Sebenarnya kan kontrak pembelian itu kan jangka waktunya tidak seminggu 2 minggu, harusnya tidak terjadi ya, harusnya belum, respon pertamanya sebenarnya belum bisa terjadi kenaikan ya, karena kan krisisnya juga saya kira baru berlangsung begitu. Dan kalau kita lihat dari pidato Presiden Trump kemarin kan ya dalam 2-3 pekan ke depan diharapkan bisa berhenti konflik ini gitu ya. Nah, tetapi itulah spekulasi di kita itu sangat Pak. Tinggi. Ini kemungkinan stok lama sebenarnya begitu Pak, yang naik harganya ya. Stok lama ya gitu. Termasuk juga plastik. Plastik itu kan nggak hari ini terjadi krisis geopolitik, besok langsung naik kan nggak bisa seperti itu. Ya memang kita tahu bahwa bahan baku utama plastik itu kan adalah ya salah satunya minyak bumi ya, kemudian produk-produk turunan ya begitu. Dan juga ada gangguan terkait dengan logistik. Sebenarnya ya seperti plastik kan kita sebagian besar impornya dari Tiongkok ya begitu. Dan tidak ada gangguan sebenarnya dari sisi rantai pasok logistik gitu ya, kecuali, dan saya kira kalau kita lihat salah satu negara yang diberikan keleluasaan untuk melewati Selat Hormuz kan salah satunya Tiongkok gitu oleh
oleh Iran. Harusnya nggak ada. Nah ini saya kira kita harus pemerintah harus agresif ya begitu. Kita sering punya pengalaman seperti ini. Ya. Saya masih ingat kasus misalkan seperti bawang merah gitu ya. Kita naik bawang merah ternyata menumpuk di pelabuhan kan begitu dan sebagainya. Ini saya kira dampaknya akan sangat merepotkan. Sudah pemerintah tidak menaikkan BBM dan menanggung secara fiskal dengan harapan bahwa tidak terjadi kenaikan inflasi. Nah, akibat kenaikan komoditas plastik dan turunannya, kemudian juga kedelai. Ya. Nah, itu maka Bisa memicu inflasi begitu ya, Pak? Ya, memicu inflasi, dan memicu inflasi ini kan menurunkan daya beli masyarakat. Apalagi kalau kita lihat konsumsi kedelai itu kan ya sebagian besar untuk masyarakat menengah ke bawah dengan produk misalkan ya tahu, tempe, kecap dan sebagainya lah begitu ya, gitu. Nah ini kalau dari pendapat para pendengar kita tadi juga mereka curiga, ini pasti ulah dari para pelaku usaha ini yang menimbun barang di gudang begitu ada seperti ini memanfaatkan momen untuk menaikkan kedelai begitu. Nah ini langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah seperti apa sebenarnya Pak? Ini kan kalau sudah mengganggu perekonomian seperti meningkatnya inflasi kan dampaknya kan cukup terasa begitu Pak Kartabi. Iya, jadi saya kira ini ada dugaan unsur pidana ya. Ini kan kasus ini sama seperti kasus minyak goreng, kemudian juga ayam gitu ya. Dan kita kan juga punya Satgas Pangan. Di Kementerian Perindustrian dan Pertanian kan juga punya Satgas. Saya kira ini ada dugaan unsur pidana dalamnya kan gitu. Jadi oleh karena itu saya kira yang punya data kan ya Kementerian Perdagangan ya gitu terkait dengan siapa yang mendapat kuota impor begitu. Dan oleh karena itu saya kira segera ini ditindakan begitu ya, jangan memanfaatkan kesempatan ini ya, dalam rangka untuk mengambil keuntungan hak gitu yang tidak jelas underlying-nya apa kenaikan itu. Dan saya kira ini kita kembalikan kepada APH ya, penegak hukum ya, silakan untuk masuk ke untuk mendalami dan melakukan penyelidikan ya begitu terkait dengan kondisi yang ada sekarang. Itu Pak Kalau menurut keterangan dari perajin tahu tempe yang kita wawancara tadi, kenaikan itu sebenarnya sudah mulai terjadi dari awal tahun, bahkan lebih parah lagi ketika Maret kemudian masuk ke awal April. Nah kalau serangan Amerika itu terjadi Februari kan berarti kan ini kan kenaikannya sudah terjadi Pak, dan harusnya sudah bisa diidentifikasi ya Pak oleh Satgas Pangan begitu ya Pak Kartabi ya, sudah ada tindakan begitu harusnya. Iya betul. Jadi sepertinya spekulasinya kan memuncak begitu ya. Ketika ada dasar untuk melakukan atau menjustifikasi bahwa itu terjadi kenaikan gitu ya. Kalau kita lihat Januari kan sebenarnya ya Januari itu ya nilai tukar rupiah kita masih stabil di bawah 17.000 meskipun sekarang sudah mendekati 17. Jadi harusnya nggak ada imported inflation. Dan jangan lupa kita kan Presiden Prabowo sudah bertemu dengan pemerintah Amerika. Salah satu kesepakatan meskipun belum efektif terkait dengan agreement reciprocal trade itu adalah impor bebas, impor barang pertanian. Kita diwajibkan Pak Zaini untuk membeli kedelai dari Amerika. Ya kan begitu. Nah, itu mandatori. Dan oleh karena itu dengan diskon harga yang mumpuni gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kenapa ini mengalami kenaikan gitu ya. Nah, nggak ada alasan. Apalagi kan sebagian besar kita tuh impor juga dari Amerika ya, sebagian juga dari Kanada. Ya mungkin ada sebagian kecil dari Malaysia. Kita kan tiga negara peringkat impor kedelai kita itu pertama Amerika, kedua Kanada, ketiga Malaysia ya gitu. Nah itu saya kira kita perlu telusuri juga ya asalnya kenaikan impor itu dari mana begitu. Karena kalau misalkan terkait dengan impor dari Amerika harusnya harganya turun gitu ya. Nah ini memang ada anomali kalau begitu ya Pak Kartabi ya. Betul Pak Zaini ya. Nah harusnya ini memang Satgas Pangan nih Pak turun ya. Harus ada penegakan hukum kalau begitu ya Pak Kartabi. Betul, saya kira Satgas Pangan dan kita berharaplah Kementerian Perdagangan izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atas permintaan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Kan prosedurnya begitu, ya kan begitu. Nah oleh karena itu ya saya kira segeralah berkoordinasi Kemendak dan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan masalah ini karena kebutuhan pokok ya itu sangat signifikan begitu karena kita bicara tentang inflasi. Kalau inflasi itu tinggi, padahal pemerintah tidak menaikkan BBM, kan begitu. Tidak menaikkan listrik. Ini kan jadi kontraproduktif. Apa yang kita harapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
di tengah daya beli masyarakat yang melemah begitu. Nah, jadi Justru ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga. Betul. Ya. Betul. Pemerintah Ya, pasti jadi punya saya lah kira Pak itu. data distributor 1, distributor 2, distributor 3, D1, Oh, D2, D3 iya. pasti ada lah begitu ya. Betul, karena izin itu kan dikeluarkan oleh Kemendak. Ya. Ada izinnya, kotanya berapa, volumenya berapa, ada itu izinnya. Ya, nggak mungkin masuk begitu aja begitu. Apalagi sejak ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tam terkait ART, Agreement Reciprocal Trade. Ya, itu lebih detail pertukaran terkait dengan transaksi perdagangannya. Ya, baik kalau begitu. Pak Kartabi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.